tahapan B1. Di sana juga ada di halaman awal. Mungkin boleh saya buat share atau tidak di sini? Silakan, silakan. Bisa ya. Baik, saya coba buat share. Nah, di halaman-halaman awal ini juga membahas tentang aktif nih, pasif nih, konstruksi. Artinya adalah konstruksi pasif dan aktif dalam Hmm. bahasa Rusia. Tapi sebelum ke sini, mungkin kita bisa baca dulu di sini ya, bahasan tentang pasif dan aktif di halaman 7. Sudah mulai buku ini atau belum di sana? Oh, sudah sih, Sudah ya? sudah lewat dari situ, cuma saya masih belum paham. Masih belum paham. Baik, kita akan bahas kembali di sini berarti sampai paham. Nah, jadi dalam bahasa Rusia sama juga dengan bahasa-bahasa lainnya ada bentuk aktif dan pasif. Tetapi bentuk pasif dalam bahasa Rusia itu ada beberapa tahapan, ada beberapa cara gitu. Hmm. Yang pertama, tahapan yang pertama atau cara yang pertama yaitu menggunakan akhiran sia seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan bentuk aktif ya di sini. Studien изучает иностранный язык atau studien изучал иностранный язык. Jadi bentuk pasif juga sama ya, dibagi dengan tiga kala atau tiga waktu. Kala kini, lampau atau akan datang. Sedangkan kalau kita lihat di sini, bentuk pasifnya yaitu изучается dan изучался, studien tam. Seperti itu. Изучается kira-kira ini kala apa? Kala kini, lampau atau akan datang? Itu lampau ya. Ijo saja. Hmm. Ya, изучается saya itu biasanya ini apa? Present ya. present tense, betul, kala Hmm. kini. Sedangkan изучался Itu lampau. lampau. Nah, sekarang ada pertanyaan. Mengapa di sini izuchayetsa? Mengapa tidak izuchayutsa misalnya? Karena subjeknya apa? Single. Single, betul, singular. Instran music itu adalah satu, makanya izuchayetsa. Begitu juga dengan kata izuchalsa ya, dia juga single, singular, dan maskulin. Maskulinnya taunya dari mana? Izuchalsa maskulin. eh Biasanya kalau Mhm. feminim itu ada A-nya kan. Ijo salsa, Izu, aha, ijo salas. iya. Betul, isu calas. Nah, sekarang acuannya bagaimana kita tahu kita menggunakan isu calsa di sini, bukan isu calas. Karena apa? Karena subjeknya maskulin. Maskulin juga. Subjeknya yang mana? Inostranasi ezik. Иностранный язык, молодец. Mhm. Jadi kata язык di sana maskulin, makanya isu calsa gitu. Nah, bedanya kalau aktif, biasanya subjeknya itu adalah seseorang gitu ya. Misalnya gini, studien изучает иностранный язык. Mahasiswa mempelajari bahasa asing. Sedangkan di sini subjeknya adalah bahasa asingnya itu sendiri dan dipelajari oleh siapa gitu ya. Dan oleh siapanya itu menggunakan kasus apa di sini? Studien Empat tam? ya. Ya, Lima. 5 betul. Jadi yang melakukannya justru menggunakan kasus 5 gitu ya. Dan di setiap pasif yang menggunakan sia seperti itu. Sekarang kita bandingkan juga yang ini. На пятом курсе студенты пишут дипломные работы. Di tahun kelima ya, Hmm. para mahasiswa menulis дипломные работы atau skripsi ya kalau di Indonesia. Hmm. Nah, di sini dibalik. Дипломные работы пишутся. Mengapa dia пишутся? Karena Karena di. karena Nah, apa? akhirannya ya, Hmm. diplome rabote, berarti jamak gitu. Sama. Nah, di, dilakukannya oleh siapa? Oleh Dia apa? orang-orang yang jamak juga gitu. Makanya dia menggunakan akhiran ami, studien tami. Nah, piatom kursi. Nah, piatom kursi boleh ditaruh di awal, boleh ditaruh di akhir seperti ini juga ya. Sebenarnya ini tidak masalah. Yang ketiga di sini ученые будут решать эту сложную научную проблему. Di sini kala apa yang digunakan? Budut itu apa? Feature. Future tense atau kala akan datang ya. Makanya ada kata budut. Nah, kalau ada kata budut berarti kata gelagolnya dia menggunakan bentuk infinitif, tidak mengalami perubahan. Nah, sedangkan bentuk pasifnya di sini это сложная научная проблема будет решаться учеными. Nah, bedanya di sini kalau di sini kan mengacu kepada pelakunya ya, ученые, para ilmuwan gitu. Makanya di sini menggunakan budut. Akhirannya dia jamak. Tetapi kalau di sini fokusnya adalah naujnaya problemanya atau masalah ilmiahnya gitu ya.
Problem ilmiahnya makanya di sini menggunakan kata budget karena satu budget reshatsa ucun ini. Nah, mungkin di sini juga semua kita sudah pahami ya. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Nanti ketika Mhm, eh, berubahnya itu misalnya em, yang halaman berapa itu yang selanjutnya itu ada mhm. Di sini ya. akhiran an, Mhm. itu sebentar Yang ya, ini yang akhiran an, yang halaman berapa ya? Ya ini nih, yang halaman 14. 14 ya. Kita lihat di sini. Mhm. Nah itu. Ini adalah bentuk lain ya. Yang tadi kan bentuk yang sia ya. Di Mm-mm. sini pasifnya formanya itu dia memiliki bentuk yang kedua gitu. Jadi ada beberapa tahapan atau beberapa cara gitu. Yang tadi itu adalah dasarnya gitu. Kalau yang tadi sudah kita pahami, nah sekarang kita coba pelajari yang cara kedua. Cara kedua, pasifnya forma di sini ya adalah dengan bentuk participle participle pendek atau short participle gitu ya. Dalam bahasa Inggris juga ini disebut participle, tapi kalau dalam bahasa Rusia itu disebutnya причастие gitu atau краткое причастие seperti itu. Nanti secara detail причастие itu akan dibahas di halaman-halaman ke depan ya masih jauh. Tetapi salah satu penggunaannya adalah seperti ini, yaitu untuk menunjukkan bentuk pasif gitu. Nah, sekarang kita lihat pembentukannya ya. Misalnya di sini ada kata sjelat, artinya dari kata jelat juga ya, Mm. melakukan. Kalau sjelat bentuk SW-nya. Kata jelat bisa artinya melakukan, tetapi bisa juga artinya dilakukan ya. Jika TMA kisnaknya dihilangkan Mm. dan diganti menjadi akhiran an atau no atau ne ya, sejalan, sejalano, Mm. sejalane atau sejalana juga bisa gitu. Mm. Artinya apa? Dilakukan eh, oleh siapa juga sama gitu ya. Dilakukan oleh siapa? Peradat menjual menjadi peradan. Paceriat menghilangkan, pacerian kehilangan. Asnawat me- membangun gitu ya atau mendirikan menjadi asnawan, didirikan dan seterusnya. Mm. Tetapi ada juga yang akhirnya tidak hanya n ya, tetapi ada juga yang yen dan ion seperti reshit, rishon, izuchit, izuchien, pastroid, pastroyen. Nah, ini harus kita hafalkan bentuknya karena Itu mesti boleh. yang tipikalnya a atau ya itu ditambahkan n saja, tapi kalau yang i biasanya yen atau ion. Jadi ini Mm. juga harus dihafalkan. Sedangkan ada yang juga yang bentuk akhirannya e ya seperti atkrit, zabrit, ubit, prinyat ya itu ditambahkan teh saja menjadi atkrit, zabrit, ubit, dan prinyat. Lalu apa itu participle ya? Participle itu sendiri mungkin saya bisa catat di chat ya bahwa participle eh, kalau kita terjemahkan secara apa ya namanya mudahnya gitu ya, simpelnya dijelaskan secara simpelnya itu adalah kata kerja berbentuk kata sifat ya. Kata Mm. kerja berbentuk kata sifat. Karena dasarnya adalah kata kerja di sini. Tetapi kalau kita lihat di sini ya dia bukan lagi berbentuk kata kerja. Kalau kata kerja kan biasanya ada tenat atau dikonjugasikan, tapi di sini tidak ada konjugasi. Gitu. Malah dia memiliki akhiran seperti kata sifat. Artinya dia memiliki rod, memiliki apa? Gender, gitu ya. Sehingga ini disesuaikan dengan gendernya. Seperti Itu itu. nggak ada konjugasi Di yang sini tidak ada dua, konjugasi. nggak ada Tidak konjugasi. ada tidak ada Oh. konjugasi ya. Konjugasi hanya berlaku untuk kata kerja. Sedangkan ketika dia sudah berubah seperti ini ya, bentuk Mm. pasif Mm. yang menggunakan bentuk participle tadi, Mm. participle bentuk pendek, dia tidak mengalami konjugasi tetapi mengalami deklinasi. Deklinasi berarti dia dipengaruhi oleh gender di sini. Bukan Mm. akhirannya diikuti dengan subjeknya, tidak. Mungkin subjek iya, tetapi maksudnya di sana kalau kita menjadi pasif kan dia bukan subjek lagi ya, menjadi objek justru. Seperti itu. Nah, sekarang Mm. kita lihat di sini contoh penggunaannya ya. Misalnya ada kata kenyiga, pradana, paceriana, kuplena, atkrita. Semua mengacu kepada gender kata kenyiga. Sedangkan kalau kita tadi menggunakan sia ya, yang Mm. masih menggunakan kata kerja dengan akhiran sia, kata kerja pasif, Mm. kenyiga pradayetsa, kenyiga pacerialas misalnya ya.
Kenyiga kupilas misalnya. Hmm. Nah, itu kan ada konjugasi di sana. Tapi di sini tidak ada konjugasi, di sini adanya deklinasi, yaitu kenyiga. Kalau kenyiganya kita ubah menjadi misalnya kata Tinggi. apa ya? Misalnya dom, rumah terjual. Bagaimana? Dom, Pradan, ya, tidak ada A-nya di akhiran. Kunci hilang. Berarti ключ потерян misalnya. Hmm. Atau misalnya susu terbeli. Malako Di. kupleno, Ah. ya, kupleno. Karena Malako dia netral, Oh. ya. Atau misalnya buku-buku itu terjual. Berarti kenyigi pradane, ya. Hmm. Kita tambahkan ei saja di akhir. Seperti itu. Oke. Nah, ini juga sama. Eta kniga kuplena в магазине. Buku itu terbeli atau terjual di toko. Kuplena. Dari mana Berarti A di sini? Karena harus A harus tahu kniga. itu ya, harus tahu infinitif ya. Betul, betul. Harus tahu bentuk infinitifnya. Karena kalau kita tidak tahu infinitif, tetap harus tahu kata kerjanya gitu. Maka kita Hmm. tidak tahu akhirannya nanti menggunakan n, yon, yen, atau ut. Nah ini memang harus kita Hmm. hafalkan atau kita biasakan jika tidak ingin menghafalnya. Oke, Seperti oke. itu. Nah, sekarang kita coba juga di sini ya. Kita coba tebak ya kata kerjanya apa. Eh, Kata infinitifnya gitu. Dari kata kerja apa. Nomor satu, kita baca dulu kata Nomor kalimatnya. satu, eta stranaya Ingat, mashina, eta staraya staraya mashina. mashina, bila ku kuplena kuplena Mhm, mhm, raditliami ocendabna. mhm. Dari kata kerja apa di sana? Kupit. Kupits, betul. Bila kupina telah terbeli ya, di sini juga kan pasif. Oleh Hmm. siapa? Oleh para rajikidami, para orang tua gitu ya. Hmm. Atau oleh orang tua saya misalnya. Nomor dua, yes, budget, Text budet prave, provedien pravision provision ya di sana. Mhm. propade prapadewa pra prepadavatilium nes Maget, na ah dah. prepadavatilium Mhm. prepadavatilium na sledushie sledushie nedele Неделя, молодец. Мгм. Хорошо. Nah, di sini pro kata kerjanya apa? uh, probe probedit Aha, pravision artinya dari kata pravojit. pravodit. Mhm. Oh, Apa itu prawojit? pravodit itu menyiapkan ya, atau menyiapkan, Prawojit itu mengajar. dilaksanakan, Oh, melaksanakan. melaksanakan. Melaksanakan atau dilaksanakan. Kalau dalam konteks kalimat ini dia pasif, makanya dilaksanakan. Oke. Tes akan dilaksanakan oleh siapa? Oleh Oke. dosen ya, Dosen. daripada wajar. Hmm. Когда нас следующей неделе di pekan depan. Nomor 3, dom, Dom, derivatnya, dom derivie bil pastroyen, pastroyen, pastroyen moim liduskoi. mhm. Itu Rumah ya, di mana? pastroyen ya itunya, bil Pastroyen ya pastroyen, dari kata apa? pastroid, Pastroid malah dia membangun ya. Sedangkan beliau pastroyen dibangun. Apa yang dibangun? Dom gitu dom. ya. Jadi mengacu kepada mana gitu. Sampai sini sudah paham ya penggunaan untuk Ya, pasif bentuk pendek gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya. oke, Jadi kita tidak perlu mengerjakan semuanya mungkin. Tapi kalau mau dikerjakan boleh dikerjakan di rumah, dicoba dikerjakan. Juga boleh dikirimkan ke saya untuk saya cek seperti itu. Nah, oke. sekarang kita lihat juga di sini. Интересная статья была написана российским журналистом во время путешествия на Северный полюс ya. Nah, di sini adalah bentuk pasif ya. Hmm. Dari mana kita tahu karena интересная статья di awal gitu ya. Eh, Hmm. Artikel yang menarik ya, была написана telah ditulis oleh siapa? Российским журналистом. Во время путешествия pada saat atau pada waktu perjalanan na Северный полюс ke kutub utara misalnya. Bagaimana kita ubah kalimat ini menjadi bentuk aktif ya. Hmm. Bentuk aktifnya dari mana kita tahu? Dari penggunaan Raski jurnalis
atau jurnalis Rusia menjadi Oh, subjeknya gitu ya. Bagaimana kalau kita ubah menjadi bentuk aktif? Российский jurnalis Mhm. um, Napichan, Napisal, Napisal, mhm, Napisal, uh, interest, interest, mhm, interest nuyu, молодец. you, Статью, да, правильно. nas, Во время Ukraina, isu путешествия путешествия на совершении полной, полюс. полюс. Да, полюс, да. Nah, seperti itu. Jadi kita ubah subjeknya ya dan objeknya menjadi bentuk kasus 4 gitu. Sekarang Hmm. kita coba nomor 5 di sini. Фотографии были сделаны моим другом в студенческом спортивном лагере. Di sini kata сделать ya. Bagaimana kita ubah ke bentuk aktif? Мой друг. Мой друг Mhm, сделал mhm. ам, фотограф, фотография, Fotografii фотографии, фотографии, karena jamak ya. karena jamak Mhm, ya, fotografii mhm. в Где? студенческом Aha, спортивном галерее. aha. Лагере. Eh, Nah, галерее. лагере. Mhm. Ya. Лагере. Хорошо. Да, lagi ya, хорошо. Nah, itu adalah bentuk kala lampau juga ya. Sekarang kita coba yang bentuk kala akan datang, yang nomor 7 misalnya. На экскурсии туристами будут осмотрены самые интересные места в городе. Hmm. Hmm? Dari kata apa Jadi осмотрены? dari kata lebih budut osmotreni. Aha, dari kata apa? Oh, Bentuk dari kata turi. awalnya, yang berikutnya. Bentuknya adalah asmatriat ya. Asmatriat itu Putri. melihat-lihat, mirip dengan kata smatriat gitu. Oh, Nah, sekarang kita coba ubah ke bentuk aktif. Bagaimana? turis di osmotrail. Lihat Lihat ya. Osmo, bentuk kala akan datang. osmotrio. Osmotri, Asmotriat. osmotria. Asmotriat karena turiste Osmotriat ya. ya. Oke. Ya, Osmotriat. Um, sama ya. Sami. Nah, Aha, ekskursi turis. eh, nah, aha, ekskursi. Sami interest ni mesta Begorode. Nah, aha. Nah, ekskursi. nah ekskursi. Jadi nah ekskursi bisa ditaruh di akhir gitu ya. Hmm. Turisti asmotriat sami интересные места в городе на экскурсии. Seperti itu. Oke. Aha. Sekarang kita lihat juga contoh misalnya yang mana ya? Nomor 4 ya. Nah, di sini adalah kala kini ya. Karena di sana tidak ada kata budget, juga tidak ada kata buil. Makanya dia kala kini. Грузовой автомобиль Mercedes, lanjutkan, назван ya специалистами лучшим автомобилем 2004 года. Bentuk aktifnya adalah специалисты. Spesialis di bentuk Apa itu tuanya nazuan? adalah Najwan, Apa itu nazuan? Dari kata apa? Nasbat, Aha, Nasbat, nazwat, betul, Nasbat benar, betul, nazwat. Nasbat. Hmm. Maka di sini naziwayut, ya, kalau bentuk aktifnya. Oh ya ya, Mhm, Nasivayut, mhm. auto grup, Грузовой Cruiserway, автомобиль. automobil, Mhm, Mercedes, mhm. um, Лучшим. Lucem Automobiliem, due TCC, Тысячи, due TCC, ya, Citiri четвертого, Gado, четвертого года. Citwiortava Gado, Goda. Goda. Mhm. Ya, jadi kalau ada kata nazwan ya, naziwayet atau nazwat ya, Hmm. dia menggunakan bentuk kala kini gitu ya. Atau kala kala lampau juga itu ya. Karena Hmm. kalau misalnya nazwat itu kan bentuk SW ya, biasanya dia menggunakan bentuk lampau. Nazwal, Lutschim Automobilen gitu. Jadi ini di sini bisa diubah ke bentuk bentuk lampau ya. Meskipun tidak ada kata bil. Kalau ini kan ada bilis jalan nih. Seperti itu. Tapi di sini tidak ada. Tapi kata nazwat adalah bentuk SW.
gitu. Hmm. Nah, sekarang kita lihat juga di sini contoh yang lainnya. Misalnya ada kata upgrade, dia kalau bentuk aktif menggunakan kata открыли новый театр. Недавно в Москве открыли новый театр. Belum lama ini di Moskwa dibuka новый театр atau teater baru. Seperti itu. Tapi kalau lampaunya ya bentuk pasif был открыт karena fokusnya ke новый театр. Недавно в Москве был открыт новый театр. Meskipun di sini bentuknya adalah aktif dan di sini adalah pasif dalam bahasa Rusia, tapi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebenarnya dua-dua kalimat ini adalah bentuk pasif. Dari mana kita bisa tahu ya? Kita lihat kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Недавно, belum lama ini, в Москве, di Moskwa, открыли новый театр. Telah dibuka teater baru. Teater baru. Ya, был открыт новый театр. Telah dibuka teater baru. Jadi sama-sama telah dibuka kalau dalam bahasa Indonesia. Hmm. Tetapi kalau dalam bahasa Rusia, kita bisa tahu ini aktif karena dia menggunakan bentuk открыли, bukan bentuk причастие tadi. Jadi Hmm. dia masih bentuk kata kerja dan dia tidak memiliki akhiran sia, ya, makanya dia bentuknya aktif. Sedangkan di sini dia sudah tidak bentuk kata kerja lagi, tetapi bentuk participle karena dia Hmm. sudah dipengaruhi oleh gender. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa di sini открыли? Kenapa dia jamak? Siapa subjeknya? Subjeknya adalah ini ya, apa namanya? Mhm. Mereka mereka yang buka. Mereka, Oh. betul, Ani gitu atau Luji gitu ya. Tetapi di sini tidak ditulis karena dia dianggap melesap, hilang gitu. Makanya di sini sebenarnya ada subjeknya yaitu Ani, tetapi tidak ditulis. Karena itu di sini ditulis aktif. Sedangkan di sini tidak ada subjeknya sama sekali. Недавно в Москве был открыт новый театр. Dia fokusnya ke kata bendanya ini, Hmm. yang dibangunnya ini. Kalaupun kita mau tambahkan, misalnya oleh siapa? Misalnya oleh orang-orang di sana, Lujmi gitu ya. Tetapi Se orang-orang di sana bukan oh, kasus satu. Karena kalau dalam bahasa Rusia, subjek itu selalu kasus satu. Sedangkan kalau Lujmi, dia bukan kasus satu lagi. Jadi semua dia tetap bukan bentuk aktif, tapi bentuk pasif. ya. Ya, sekarang kita coba lihat baca juga yang nomor dua ya. В 2005 году, pada 2005 ya, построят новую библиотеку МГУ. Kira-kira ini kala apa? Itu apa namanya? Present. Bukan, построят, Mas Troyat? dia Lanjut ya. kala akan datang. Oh, ada. Dari mana Oh, kita tahu ya? Karena bentuknya hmm. adalah SW. Kalau SW, dia tidak perlu budget ya, tetapi langsung. Konjugasikan itu sudah kala akan Hmm. datang. Построят itu dari kata строить. Строить NSW, построить SW. Makanya Hmm. построят kala akan datang. Akan dibangun новую библиотеку МГУ. Yaitu perpustakaan baru di MGU gitu ya. Dan bentuk pasifnya yaitu budget pastroyena. Lihat di sini, pastroyen itu jamak, tapi budget pastroyena dia singular. Dari Hmm. mana kita tahu singular? Karena fokusnya bukan lagi ke manusianya yang membangunnya, tetapi ke bibliotekanya. Oke. Novaya biblioteka, seperti itu. Di sini juga sama, tetapi di sini bentuk lampau. Lagi ya, balik lagi seperti ini gitu. Jadi konsepnya sebenarnya sama. Выбрали нового губернатора города, gitu ya. Orang-orang memilih siapa? Gubernur yang baru di kota itu. Gitu. Hmm. Dan di sini был выбран, telah terpilih, bukan lagi memilih, tapi telah terpilih. Siapa yang terpilih? Новый губернатор goroda. Jadi eh, benda yang menjadi bentuk pasif itu ya tidak selalu benda yang mati atau tidak bernyawa seperti novi teater, novi bibliotek, tapi juga bisa manusia. Gubernator itu adalah manusia seperti itu. Hmm. Yes, Wakros, ada pertanyaan? Ya, belum, belum. Belum ada ya. Hmm. Baik, sekarang kita lihat juga di sini ya. Eh, untuk menggunakan bentuk pasif, aktif itu juga bisa menjawab pertanyaan kada atau geje gitu ya. Kapan atau di mana. Misalnya vibrali kavo, vibirut kavo ya. Di Hmm. sini juga sama tadi dari kata vibrat. Masih ingat tadi kata apa? Maknanya kata vibrat. Vibrat. Oh, Mhm. vibrat tadi apa ya? Di sini vibrat. Vibrali, bil vibran. Tadi apa? Vibrat artinya? Eh, tutup, Mm-mm. dibuka.
Nyet, nyet, nyet. Lihat di sini. Buil vibran novi gubernator Gerada. Telah ter, Telah kalau gubernur diapain? dibangun. Gubernur diapain? Nyet. Bukan, Dipilih, Terpilih, terpilih. terpilih, ya. oh, terpilih. Vibrali tadi orang-orang memilih gubernator atau gubernur yang baru di kota itu. Buil Vibran telah terpilih. Siapa yang terpilih gubernur yang baru gitu. Nah, di sini juga sama. Vibrali itu dari kata vibrats, dari kata kerja yang sama. Tetapi vibrali itu adalah bentuk lampau. Sedangkan viberut bentuk apa? Kala apa di sini? Untuk kala future. Future, kala akan datang, gitu ya, will be right. Karena apa? Karena ini adalah SV. Sekali lagi, SV yang kita konjugasikan itu langsung menjadi bentuk kala akan datang, seperti itu. Nah, bentuknya di sini vibrali, pasifnya adalah will vibran. Hmm. Viberut, bentuk pasifnya adalah budget vibran. Nah, yang menarik adalah kalau kita gunakan kata kerja SV Hmm. dalam bentuk future tense atau kala akan datang, tidak menggunakan kata budget, wiberut, ya. Hanya itu saja itu sudah menjadi kala akan datang. Tetapi jika dia bentuk pasif, yang tadi participle ini ya, wibran ini, dia harus kita tambahkan budget untuk menunjukkan dia kala akan Datang. datang. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan juga yang kata pastroid. Tadi masih ingat kata pastroid artinya apa? Asteroid itu melihat, melihat-lihat. Itu pas matret, melihat. Oh, pas Madrid. Kalau pastroids, nah premier pastroids dom, pastroids Oh, школу, membangun. Lihat-lihat ya. membangun, membangun. Dari kata stroids, ya, stroids, pastroid. Pastroids bentuk SW. Pastroili artinya adalah membangun, telah membangun, karena bentuk lampau. Hmm. Sedangkan pastroyat bentuk apa ini? Asteroid itu bentuk future Future tense atau kala akan datang. yang Di sini tidak ada budget sekali lagi ya. Tetapi kalau bentuk pasif kita bandingkan lagi, Buila Pastroyana telah dibangun, ya. hmm, Budget Pastroyana akan dibangun. Nah, tapi Pastroyana ini bisa berubah ya. Akhirannya maksud saya dia bisa jadi Bul Pastroyen jika itu adalah dom, karena dom adalah maskulin. Bila Pastroyana jika yang dibangunnya adalah bentuk netral. Contohnya apa? Zdanie, gedung. Eta zdanie bila построено, misalnya ya. Gedung itu telah dibangun когда, misalnya в прошлом году, tahun lalu. Atau это здание будет построено, gedung itu akan dibangun kapan misalnya? Bulan depan, в следующем месяце, misalnya. Seperti itu. Mhm. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita juga lihat di sini ada beberapa penggunaan contohnya ya, misalnya sekolah построена. Berarti sekolah dibangun. hmm, Школу построили kalau Asteroid. bentuk Asteroid. aktifnya, seperti Hmm. itu. Nah, sekarang di sini ada juga kata yang pasif semuanya ya. Kita coba ubah ke bentuk aktif. Biblioteca zakrita, maka bentuk Asteroid. aktifnya adalah Asteroid lah. mm-mm, Oh, zakrita, dari kata zakrita. oh, Zakrita. Mhm. Zakritila. 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 Nyet, nyet. Zakrila. Ah, hampir. Zakrili. Ah, Tetapi Zakri. bibliotekanya juga harus diubah menjadi bentuk kasus Oh, kasus 4. 4. Berarti biblioteku Biblioteku zakrili. Zakrili. Nah, itu adalah bentuk aktifnya. Sedangkan ini Hmm. adalah bentuk pasifnya, gitu ya. Sekarang kita lihat juga. Magazin Atkrit. Bentuk pasifnya adalah eh, Magasinu ya. nyet. Kalau magazin dia sudah maskulin. Makanya Maskulin. kasus Oh, empatnya tetap magazin. oke. Magasin eh, akrili, 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 malah mhm. akrili. Akrili. Nah, Oh, telah dibuka. Mhm. oke. Kartina Kartina Narisawana. Menjadi, Narisoval, Narisovali, aha, Narisovali, sekali lagi Kartinanya menjadi Kartinu. Karcino. Kartinu Narisawali. Mhm. Oke. Produkti Kuplione menjadi, Produk, produkti, produkti, mhm. kupi, kup, kupil, kupil, kupili,
kupilih, betul. Betul. Produktinya tidak mengalami perubahan ya, karena dia sudah jamak seperti itu. Hmm. Dom, peradan menjadi apa? Dom pro, prodal Mhm. prodili Pradali, ya. Apa prodali itu pradat? Prodat itu apa ya? Terjual ya, Jual. pradali ya, atau pradan. Dom pradan telah terjual. Dom pradali mereka menjual rumah gitu. Обед приготовлен. Abet Prigotovlian. Oh, Prigatovil. Nah, hampir Prigato akhirannya. Prigatovili. Nah, обед приготовили. Kenapa Oke. di sini wajib jamak ya? Karena kita tidak tahu siapa yang membuatnya. Jadi Hmm. kita harus Ani buat ya. itu Berarti menjadi Ani. ani, selalu ani, betul. Ya, itu Oke. konsep dalam bahasa Rusia seperti itu. Kita coba yang terakhir, kata kluch. Kluch pacerian menjadi Kluch, kluch, pateriali. ya, kluch paceriali ya, atau kunci telah hilang seperti Hmm. itu. Mhm. Baik, ada pertanyaan sebelum kita Oke. tutup? Belum, sementara ini belum. Nanti Belum kalau ada ada ya? pertanyaan, saya boleh Ya, ini ya. tentu Eh, boleh ya, bisa ditanyakan ke Telegram, Oke, juga boleh mengerjakan contoh-contoh yang lainnya di sini ya misalnya. Jadi oke, mengerjakan contoh tidak harus harus apa ya namanya karena PR gitu atau dari dosen, tapi juga boleh kita kerjakan sendiri untuk melatih kemampuan kompetensi kita ya. Nanti oke, boleh kirim ke saya, nanti saya bisa koreksi juga dan saya beri masukan kalau misalnya ada kesalahan di sana. Jadi seperti oke, itu. Mhm. Baik, kalau oke. begitu kita akan bertemu lagi hari apa? Mungkin pekan ini Mas ada Riki rencana? hari apa? Uh, saya bisanya cuma weekend. Bisa weekend ya. Saya cuma Yes. Kalau weekend pekan depan saya coba lihat ya, tanggal berapa ya? Pekan depan itu tanggal 4 5 ya. 45 itu ada hari libur buruh itu bisa itu dipakai tanggal nggak? 1. Ya, biasanya itu tanggal 1 kalau secara ofisialnya, tapi kadang ada tambahan waktu juga gitu, tambahan hari yang lainnya. Tapi itu tergantung kampus masing-masing sih. Kalau di kampus saya biasanya yang tambahan waktunya itu tidak dipakai, jadi tetap kuliah gitu. Cuman kalau Oh, weekend, mungkin nanti kalau misalnya memang pekan depan saya bisa ya, mungkin saya akan kabari lagi seperti ini. Cuman Hmm. saya tentatif kalau weekend gitu. Kadang-kadang saya keluar Moskwa juga, jadi takutnya sedang dalam perjalanan, jadinya tidak bisa mengajar. Tapi kalau misalnya bisa, insya Allah nanti saya akan kabari mungkin di hari Jumatnya gitu ya, ke Pak oke, Edi mungkin ya. oke. Yeah. Ya, Ya, baik kalau begitu sampai jumpa lagi. Kalau misalnya nanti ada perubahan jadwal atau misalnya ingin jadwal tambahan di weekdays, juga boleh kabari saya. Jika waktunya cocok, mungkin kita bisa membahas pelajaran lagi. Хорошо, тогда спасибо большое. До свидания. ya sudah ya. Terus bedanya.